Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di pekan ketiga di mata kuliah akuntansi sektor publik tentang pemahaman dan perbedaan akuntansi dalam organisasi sektor publik dengan akuntansi untuk organisasi bisnis atau juga swasta. Baik, sebelum lebih jauh, tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dalam waktu yang relatif singkat ini. Tentu kita bisa lihat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat tentunya, terutama pada saat ini terdapat perhatian yang besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan di masa sebelumnya. Nah, jadi kita bisa ambil garis besar bahwasanya untuk saat ini memang prioritas untuk akuntansi sektor publik cukup mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Terdapat sebuah tuntutan terutama dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tentu ini memang korelasinya terkaitan langsung dengan permintaan masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan atau transparansi khususnya untuk bagian keuangan atau akuntansi sektor publik agar masyarakat bisa memberikan pengawasan ataupun penilaian secara langsung dengan adanya transparansi atau keterbukaan tersebut. Tentu ini khusus untuk lembaga-lembaga sektor publik. Poinnya pada akuntabilitas proses keuangannya. Kemudian kita juga bisa lihat, masuk ke slide berikutnya, ini istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam akibat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Tentu dari definisi atau pengertian ini kita bisa lihat tujuan utama salah satu yang harus dicapai yaitu menghasilkan barang dan layanan publik. Tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan publik secara umumnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa istilah pengertian akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association di tahun 1970 dalam Glenn 1993, akuntansi sektor publik mempunyai tujuan antara lain. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Nah, tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Jelas, memberikan informasi tentu salah satu target yaitu mengendalikan manajemen atau manajemen kontrol. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Nah, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Nah, ini juga memang yang menjadi sorotan utama tentu bagian akuntabilitas. Kita lanjut.
Selain itu, akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok, yaitu pertama penyediaan informasi, kemudian yang kedua pengendalian manajemen, kemudian yang ketiga akuntabilitas. Nah, dilihat dari akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal ini, informasi akuntansi tentu berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tentu adanya informasi yang tersedia itu bisa menjadi rujukan untuk mengambil keputusan dalam satu keputusan, ya. Ini jelas. Kemudian pengendalian manajemen, adanya salah satu dari 3 hal tersebut yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu cara bagaimana instansi menentukan atau mengontrol jalannya pelaksanaan penyediaan informasi, kemudian akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, dia dalam akuntansi sektor publik juga memang yang dituntut untuk transparansi, kemudian terbuka, yaitu bagian akuntabilitas. Kita lanjut. Untuk yang ke B, akuntansi sektor publik dan good government. Nah, ini juga kita bisa lihat pengertian governance sendiri dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Nah, ini bagaimana cara mengelola urusan publik, artinya keterkaitan secara umum itu memang banyak stakeholder terkait karena publik. Nah, urusan-urusan publik. Kemudian menurut World Bank memberikan definisi governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society. Nah, kemudian ada juga menurut UNDP, ya, United Nations Development Program. Nah, ini mendefinisikan government sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Tentu, menurut UNDP sendiri lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Kita juga bisa lihat berikutnya, jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Nah, pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Bagaimana pemerintahan yang baik? Tentu penilaiannya harus mengacu pada undang-undang dan kebijakan yang memang diambil atau penilaian yang diambil oleh masyarakat. Masyarakat ketika menilai pemerintah yang baik, terbuka dan selalu memihak kepada masyarakat. Tentu di sini rakyat, ya. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good government sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Kemudian penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, World Bank itu memberikan definisi untuk good governance ini sendiri, dijelaskan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien. Nah, demokrasi tentu negara kita sudah menganut sistem demokrasi, walaupun kita sama-sama tahu bagaimana penerapan demokrasi itu tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Kemudian menghindari salah alokasi dana investasi.
Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bagaimana investasi yang diterima oleh negara dari pihak swasta tentu harus tepat guna. Tepat guna itu artinya memang sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya kebutuhan itu mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan perintah undang-undang. Kemudian pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Ini jelas ya, mencegah korupsi tentu di negara kita. Untuk saat ini pencegahan korupsi masih melalui proses yang sangat panjang. Karena memang kita harus pahami bersama betapa di satu negara korupsi itu yang selalu melekat dengan birokrasi atau pemerintahan. Kemudian korupsi juga selain korupsi secara anggaran atau keuangan juga bisa secara administratif. Kemudian yang selanjutnya menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal. Disiplin anggaran artinya anggaran yang memang sudah ditentukan untuk penggunaan yang disusun oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut. Kita lanjut, slide berikutnya. Kemudian UNDP mendefinisikan karakteristik dari good governance sebagai berikut. Ada 9. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama, ada participation atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan tentunya yang dapat menyalurkan aspirasinya. Di sini ada legislatif, tentu itu sebagai wadah yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Kemudian yang kedua ada rule of the law. Nah, atau kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Nah, pelaksanaan atau penegakan hukum yang adil ini memang jadi sorotan untuk saat ini, yang banyak masyarakat menganggap hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kaitannya dengan akuntansi sektor publik, khususnya di sini untuk penerapan transparansi keuangan. Ketika adanya temuan, tentu jangan sampai ada yang tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena memang saat ini untuk penanganan korupsi mungkin belum adanya penegakan hukum yang pasti bagi si pelaku koruptor itu sendiri, sehingga masih banyak pelaku-pelaku koruptor, oknum-oknum yang memang mencoba untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga ada transparansi. Transparansi di sini tentu dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan. Transparansi, keterbukaan, tentu informasi terkait dengan penggunaan anggaran, kemudian pengajuan anggaran, kemudian pelaporan anggaran harus terbuka sehingga masyarakat bisa secara langsung mengawasi dan memberikan penilaian. Ini perlu. Kemudian selanjutnya yaitu responsiveness. Nah, ini lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Nah, ini responsif ini memang lahir dari keikhlasan dalam melayani. Bagaimana respon cepat dalam pelayanan itu harus tertanam sejak bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk pelayanan secara umum, pelayanan masyarakat, selayaknya harus dilakukan secara cepat atau respon cepat.
Kemudian yang selanjutnya ada consensus orientation. Nah, ini berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi konsensus itu tidak bisa dilupakan. Tentu tujuan utama pelaksanaan kita adalah untuk konsensus. Ini konsensus kepentingan masyarakat luas. Jadi nggak ada di dalamnya itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik. Nah, di dalamnya apalagi saat ini gitu adanya kepentingan partai, kepentingan politik, tidak boleh di dalamnya, masuk di dalamnya. Sepenuhnya untuk kepentingan orientasinya itu untuk orientasi masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada equity. Ini kita bisa lihat equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Kesempatan yang sama dari adanya manajemen yang terbuka, transparansi, tentu membangun karakter masyarakat untuk memperoleh hak yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya ada efisiensi dan effectiveness-nya. Ini juga salah satu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Nah, apa sih berdaya guna, kemudian berhasil guna? Berdaya guna tepat penggunaannya, kemudian berhasil guna, hasilnya jelas apa yang sudah dilakukan. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada accountability. Ini juga kita bisa lihat pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan itu terbuka. Memang akuntabilitas ini memang tidak boleh tertutup untuk saat ini agar tidak menimbulkan kecurigaan baik dari masyarakat maupun pengawas keuangan. Kemudian selanjutnya ada strategic vision, ini penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Tujuan orientasinya harus jelas dan terukur supaya pelaksanaannya membuahkan hasil. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dengan swasta. Nah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misal, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan seterusnya. Nah, tentu layanan-layanan yang seperti ini memang tidak hampir sama ya, antara akuntansi sektor publik dengan swasta. Dua-duanya bisa melakukannya. Namun, untuk tugas-tugas tertentu, keberadaan akuntansi sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Contoh, fungsi birokrasi pemerintah. Nah, sektor swasta tentu tidak bisa masuk ke dalamnya sebagai rule yang memang bisa mengatur atau membuat kebijakan. Kemudian sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Nah, perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu pertama ada tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang mempengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari perbedaan sifat ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama kita bahas tujuan organisasi. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang paling mencolok atau menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan atau secara maksimal profit motif.
Jadi tujuan utama dari sektor swasta tentu memperoleh laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik dan menyediakan layanan publik, itu yang paling utama. Jadi bukan profit oriented ya. Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Jadi, walaupun sifatnya memberikan pelayanan, akuntansi sektor publik juga masih ada yang sifatnya menghasilkan untungan atau menghasilkan finansial. Akan tetapi, hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta. Walaupun dia ada juga yang masih profit oriented, di akuntansi sektor publik, dia tentu konsepnya berbeda, baik dari pelaksanaan dan juga filosofi ataupun konseptualnya. Baik, kita lanjut ke yang kedua, sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan untuk akuntansi sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut dengan struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi. Kemudian charging sport service, laba perusahaan milik negara, kemudian pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah. Dan pendapatan-pendapatan lainnya tentunya, yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk swasta, sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan, kemudian dan juga modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, kemudian penerbitan saham berupa saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. Itu jelas perbedaannya ya, dari sumber pembiayaannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, pola pertanggungjawabannya antara sektor publik dan swasta itu kepada pemilik. Kalau manajemen pada sektor swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur atas dana yang diberikan. Kemudian sedangkan pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat atau public fund. Nah, pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawab vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat, kemudian bertanggung jawab secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi memang kalau swasta memang cukup kepada pemegang saham, kalau memang selesai pelaporannya aman. Tapi kalau sektor publik tentu yang memberikan penilaian atas pertanggungjawaban kita selain kepada pemerintah itu bisa langsung dipertanggungjawaban kepada masyarakat atas transparansi akuntabilitas itu tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat yang keempat, struktur organisasi. Ini secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta
lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik. Nah, ini memang struktur organisasi kalau di sektor publik ada pengaruh politiknya. Jadi ada bargaining politik pada saat pelaksanaan yang memang memaksa struktur tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memang ada atau berada dalam politik. Itu tidak bisa dipungkiri walaupun secara penetapan tidak vulgar atau tidak terlalu terbuka. Kemudian kita lanjut yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Ini jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, perencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Ya, ini jelas anggaran bukan sebagai rahasia negara, sementara itu anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Beda ya, kalau di akuntansi sektor publik tentu anggaran itu harus transparansi, harus terbuka agar bisa diawasi dan dikritisi oleh masyarakat secara langsung. Sedangkan untuk sektor swasta tentu dia harus tertutup karena itu bagian dari strategi perusahaan dan juga salah satu cara mengambil keputusan perusahaan. Nah, tentu strategi itu memang tidak sepenuhnya terbuka sehingga bisa ditiru oleh pesaing atau perusahaan lainnya. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat yang keenam, sistem akuntansi yang digunakan. Kemudian perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan pada sektor swasta. Sistem akuntansi yang bisa digunakan adalah akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting. Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis cash atau cash basis accounting. Nah, ini jelas ya. Jadi berbeda penggunaan sistem akuntansinya. Selanjutnya, selain adanya perbedaan di akuntansi sektor publik dan swasta, tentu ada beberapa persamaan yang memang perlu kita bahas juga. Yang pertama, kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan swasta, merupakan bagian dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, keduanya sama-sama masalahnya kelangkaan sumber daya, sehingga sebaiknya sektor publik maupun swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor tersebut, yaitu membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang keempat, pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta, itu sama-sama bergerak di bidang transportasi massal. Nah, ini seperti pendidikan, ada kesehatan, penyediaan energi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kedua sektor ini terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan oleh pemerintah. Tentu ini nggak bisa dihindari karena kaitan dengan pemerintah. Oke ya. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tentu diskusi-diskusi akan kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.